Karaeng Tunijalo meninggal. Karaeng Asuluka menggantikannya memerintah di Goa. Nama pribadinya semoga saya tidak terkutuk Itepu Karaeng Daeng Parambu. Gelarnya sebelum ia menjadi Raja Goa disebut Karaenga Ribontolangkasa. Di masa pemerintahan beliaulah, Idaeng Ritamacina dikeluarkan sebagai Tumai Lalang, selanjutnya mengangkat Tumai Lalang baru yang merupakan pengikut setianya yang disebut Karaenga Ripatene, yang bernama Itamangoa Idaeng Arene. Pada usia 15 tahun raja ini menjadi penguasa. Selama 2 tahun ia memerintah, selanjutnya dikeluarkan. Pada masa beliau inilah orang Goa bentrok dengan orang Boni untuk pertama kalinya setelah Perang Goa Boni di masa Karaeng Tunibata. Dialah yang menundukkan Idaeng Marewa di Kaluku. Dialah pula yang mengalahkan Burulowe. Raja ini dilengsarkan sebagai penguasa di Goa Talo, ia kemudian pergi ke Luwu, di Luwu baru ia masuk Islam. Tercatat, ia meninggal di Buton setelah 24 tahun lengsernya sebagai Raja Goa Talo. Dia memiliki 3 anak dari istrinya yang merupakan abdinya, 1 putri dan 2 putra. Raja inilah yang membentuk Dewan Hadat Bate Salapanga Rigowa. Raja ini pulalah yang pertama kali menggunakan senjata api kecil, pertama kali memakai rompi besi, menggunakan pedang dan tombak panjang di medan pertempuran. Raja ini dikeluarkan, karena meskipun orang-orang tidak melakukan kesalahan yang terbukti benar, tiba-tiba saja mereka ditemukan telah tewas. Dan banyak lagi kejadian lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Raja ini, selain memerintah di Goa, juga memerintah di Talo sekaligus sebagai Raja Maros setelah Raja Maros sebelumnya tidak lagi mempunyai pewaris yang sah untuk diangkat menjadi penguasa Maros. Di Buton beliau dikenal dengan nama Somba Marusu. Konon, di kerajaan Buton beliau pernah menjabat sebagai Sapati.